Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nanda Apriyanti. Saya dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Program Studi Manajemen. Di sini saya akan menjelaskan tentang sejarah perkembangan pajak di Indonesia. Yang pertama, definisi pajak. Pajak adalah iuran dari rakyat kepada negara. Yang berhak menuntut pajak hanyalah negara. Iuran berupa uang atau bukan barang. 2. Pengertian pungutan lainnya. Yang ke A, biaya material, yaitu pungutan yang dikenakan atas dokumen dengan menggunakan benda material atau benda lainnya. Yang kedua, biaya masuk dan keluar. Yang pertama, biaya masuk adalah pungutan atas barang yang dimasukkan ke dalam daerah perbedaan berdasarkan harga nilai barang atau berdasarkan tarif sudah ditentukan. Yang kedua, biaya keluar adalah pungutan yang dilakukan atas barang yang dikeluarkan dari daerah berdasarkan tarif yang sudah ditentukan bagi masing-masing golongan barang. Yang ke-C, restribusi, yaitu pengakuan yang dikenakan sehubungan dengan satu jasa fasilitas yang diberikan oleh pemerintah secara langsung dan nyata kepada kelompok atau golongan pelajar. Yang ke-D, urean, yaitu pengakuan yang dikenakan sehubungan dengan satu jasa atau fasilitas yang diberikan kepada pemerintah secara langsung dan nyata kepada kelompok atau golongan pembayar. Yang ke-E, cukai, yaitu penguatan yang dikenakan atas barang-barang tertentu yang sudah diterapkan untuk masing-masing jenis barang tertentu. Contohnya tembakau, gula, bensin, motor gas, dan sebaliknya. Untuk F, penguatan lainnya sesuai beberapa sumbangan lainnya. Untuk materi selanjutnya, yang ketiga, fungsi pajak. Di dalam fungsi pajak ada 3. Yang pertama, fungsi anggaran, yaitu pajak sebagai sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai pengangguran dan keperluannya. Yang kedua, fungsi mengatur. Untuk pajak sebagai alat ukur mengatur untuk melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi. Pemerintah bisa mengatur ekonomi melalui kebijakan pajak. Yang ketiga, fungsi stabilisasi. Pemerintah mempunyai 2 dana untuk menjalankan kebijakan yang berhubungan dengan stabilitas harga sehingga inflasi dapat dikendalikan. Yang keempat, fungsi restribusi pendapatan. Pajak yang sudah dipungut oleh negara akan digunakan untuk membiayai semua kepentingan umum, termasuk juga membiayai pembangunan sehingga dapat membuka kesempatan kerja. Yang keempat, fungsi restribusi pendapatan. Pajak yang sudah dipungut oleh negara akan digunakan untuk membiayai semua pembangunan sehingga dapat membuka kesempatan kerja. Untuk materi selanjutnya, pengertian PMP atau penerimaan negara bukan pajak adalah seluruh pemerintah pusat yang tidak berasal dari dimana pajak. PNBP merupakan lingkungan keuangan yang dikelola dengan bertanggung jawab sehingga Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK sebagai lembaga audit yang bebas. Yang pertama, kelompok penerimaan negara bukan pajak meliputi yang ke A, penerimaan hasil pengolahan keyakinan negara yang dipaksakan. 2. Penerimaan dari pemanfaatan sumber daya alam. Yang ketiga, penerimaan berupa hibah yang merupakan hak pemerintah. Yang keempat, pemerintah lainnya yang diatur dalam undang-undang sendiri. Jenis-jenis PMBB yang berlaku di semua kementerian atau lembaga. Yang pertama, penerimaan kembali anggaran rutin. Yang kedua, penerimaan hasil penjualan barang atau keyakinan negara. Yang ketiga, penerimaan hasil penyimpangan uang negara. Yang keempat, penerimaan ganti rugi atas kerugian negara. Yang kelima, tuntutan pembebasan. Untuk materi selanjutnya, ia adalah sumber hukum dan perkembangan pajak di Indonesia. Yang pertama, hukum material, yaitu faktor yang membantu pembentukan hukum, misalnya faktor yang berupa hubungan sosial, ekonomi, maupun internasional. Yang kedua, hukum formal adalah sumber dari mana satu peraturan hukum memperoleh kekuatan hukum atau cara menyebabkan peraturan hukum tersebut berlaku dalam formal. Yang selanjutnya, hukum pajak yang bersifat tertulis terdiri dari
1. Undang-Undang 1945 terdapat perusahaan prinsip dan bukan prinsip yang memiliki tujuan hanya pajak, melainkan peraturan yang bersifat memaksa juga dapat harus diikat oleh undang-undang. Untuk yang selanjutnya, yang kedua, perjanjian perpajakan. Tiap negara memiliki peraturan pajak yang berbeda dengan negara lain yang menyebabkan mudahnya terjadi pengembangan pajak denda internasional sehingga membutuhkan beban yang tinggi terhadap wajib pajak. Yang kedua, jurisprudensi pajak adalah keputusan pengadilan mengenai sengketa pajak dan tindak pidana yang telah memiliki ketentuan hukum yang tetap. Yang keempat, deterjen pajak dapat menjadi sumber hukum pajak. Subsidinya harus berada pada konteks di bidang perpajakan yang ditemukan ahli pajak. Untuk materi selanjutnya, pengertian hukum pajak. Pertama, hukum perdata. Hubungan antara suatu individu dengan individu lainnya. Yang kedua, hubungan publik mengatur hubungan antara penerimaan dengan rakyatnya. Hubungan ini dapat definisikan sebagai berikut. Yang pertama, hukum tata negara. Yang kedua, hukum tata usaha. Yang ketiga, hukum tata pajak. Yang keempat, hukum perdata. Dengan kata lain, pendataan hukum pajak menyatakan: 1. Siapa-siapa yang wajib pajak atau subjek pajak. Yang kedua, objek yang mengenai pajak. Yang ketiga, kewajiban wajib pajak terhadap pemerintah. Yang keempat, timbulnya dan hapusnya utang pajak. Yang kelima, cara penagihan pajak. Untuk materi selanjutnya, fungsi dan hukum pajak. 1. Denda adalah sanksi administrasi yang dikenakan terhadap pelanggan yang berkaitan dengan kewajiban pelaporan. Yang kedua, bunga, sanksi administrasi yang dikenakan terhadap pelanggan yang berkaitan dengan kewajiban membayar pajak. Kenaikan adalah sanksi administrasi yang berupa pembayar jumlah pajak yang berwaris dibayar. Dari selanjutnya, tujuan hukum pajak. 1. Memberikan jaminan adalah bentuk perlindungan keamanan jiwa, harta benda, dan hak rakyat lainnya. Yang kedua, untuk mendidik dan mewariskan wajib pajak serta meningkatkan kesadaran wajib pajak untuk memahami kepentingan wajib pajak. Untuk materi selanjutnya yaitu kesimpulan. Pajak merupakan iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang yang telah disepakati bersama, yakni pelanggaran pemerintah dan perwakilan rakyat dengan bersifat memaksa berada sasaran undang-undang dan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi besar kemakmuran rakyat. Sekian materi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.